Baik, terima kasih teman-teman milenial dan semua pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang kurva pengaruh equilibrium parsial tarif. Tentu kita harus mengetahui apa itu kurva equilibrium. Equilibrium itu artinya titik keseimbangan yang terjadi atas dua kurva, yaitu kurva permintaan dan kurva penawaran. Tentu kurva terjadi titik keseimbangan itu artinya perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nah, di sini kurva permintaan dan penawaran itu menggambarkan produk dan juga harga, di mana harga digambarkan dalam bentuk kurva, bersumbu vertikal, dan kuantitas produk itu digambarkan dalam bentuk kurva horizontal. Nah, di sini yang disebut dengan parsial. Parsial itu artinya suatu produk dalam suatu kegiatan perdagangan internasional, ekspor maupun impor, itu yang disebut dengan produk parsial. Hanya salah satu, tapi tidak semuanya. Nah, yang berikut yang dimaksudkan di sini adalah mengenai tarif ya. Tarif ini artinya pajak yang dikenakan atau diberlakukan pada suatu jenis produk yang diimpor atau diekspor. Jadi setiap produk baik dari kualitas maupun kuantitas akan diberlakukan tarif atau pajak tertentu berdasarkan kebijakan bea masuk baik ekspor maupun impor pada suatu jenis produk. Untuk itu, mari kita memperhatikan contoh kurva dari equilibrium parsial ini. Di sini saya akan menunjukkan kurvanya, baru dijelaskan seperti ini. Baik, di sini dijelaskan bahwa dengan garis HD, sini bisa dilihat, dengan garis HD yaitu garis pasar dunia barang Z yang sejajar dengan sumbu kuantitas, berarti bahwa perekonomian negara A yang memiliki kurva permintaan impor HDFDA dan kurva penawaran ekspor HAGSA merupakan perekonomian yang jumlah produksi dan jumlah konsumsi barang Z sangat kecil relatif dibandingkan dengan transaksi perdagangan barang Z di pasar dunia. Dengan ongkos transport impor setinggi HD A garing Z
dan negara A mengenakan bea impor setinggi AHM, maka garis HM merupakan kurva penawaran sisa dunia akan barang Z yang dapat diimpor oleh negara A. Apabila kurva ini memotong kurva permintaan impor HAFDA seperti halnya terlihat pada contoh gambar, kurva HM tersebut sekaligus merupakan harga ekuilibrium barang Z yang terjadi di negara pengimpor A. Dengan titik potongnya yang terdapat pada titik E, maka ini berarti bahwa dalam keadaan ekuilibrium negara A mengimpor barang X dari pasar dunia sebanyak HME per satuan waktu. Dengan ongkos apabila bea impor dinaikkan menjadi AC garing Z, maka impor barang Z negara A berkurang menjadi hanya sebanyak CF per satuan waktunya. Sekarang bagaimana apabila pemerintah negara A mengenakan bea impor setinggi AH? Dengan bea impor spesifik setinggi AH, nilai CM menjadi HDH. Garis yang menunjukkan hasil penjumlahan HD dengan CM terletak di atas titik pangkal garis permintaan impor dan atau penawaran ekspor HA, yaitu setinggi OH. Dengan demikian, tidak lagi kita jumpai titik potong antara kurva permintaan impor barang Z negara A dengan kurva penawaran sisa dunia akan barang Z yang dapat dibeli oleh negara A. Maka ini berarti bahwa dengan ongkos transport setinggi HDA dan bea impor setinggi AH per unit, negara A tidak akan mengimpor ataupun mengekspor barang Z, dan harga barang Z yang terjadi di negara A adalah setinggi UHA. Sekarang kita beralih memperhatikan bagian di bawahnya kurva, harga pasar dunia barang Z. Dari gambar dapat diketahui bahwa ongkos transport ekspor, yaitu yang kita beri simbol TX, tingginya adalah setinggi BHD garing Z. Kiranya mudah dipahami bahwa tingginya TX dan TM pada umumnya berbeda, akan tetapi berbeda mana tidak besar. Garis BB ini tidak begitu berarti sebab negara A tidak mengekspor melainkan mengimpor. Demikian pula halnya apabila negara A mengenakan bea ekspor setinggi BM garing X, garis MM yang pada garisnya merupakan garis permintaan sisa dunia akan barang Z buatan negara A tidak berpotongan dengan kurva penawaran ekspor negara A akan barang Z. Oleh karenanya titik potong tersebut tidak mempunyai relevansi. Bagaimana kalau pemerintah negara A menyajikan subsidi ekspor? Mungkinkah negara A tersebut kemudian bisa bertindak bukan sebagai negara pengimpor barang Z, melainkan sebagai negara pengekspor? Jawabannya ialah mungkin, asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Subsidi ekspor harus cukup tinggi. Kalau misalnya pemerintah menginginkan negaranya mengekspor barang X sebanyak RS-S.W, subsidi harus ditetapkan setinggi BR-Z. Pemerintah harus mencegah
Jangan sampai barang yang telah diekspor kembali memasuki perekonomian negara A lagi, dan juga jangan sampai penduduk negara A mengimpor barang Z dari pasar dunia. Pencegahan mengalirnya masuk barang Z tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan bea impor yang tinggi atau dengan menggunakan larang impor atas barang Z. Baik, sekian materi yang dijelaskan mengenai kurva pengaruh equilibrium parsial tarif. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu.